Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Denny Ang. Kali ini saya akan menceritakan mengenai rahasia magnet uang. Jadi di beberapa video saya sudah membahas mengenai keberuntungan, ya, kerja keras gitu ya. Jadi apakah yang namanya level keberuntungan itu ada? Tanda kutip, yes ada. Jadi kita ini dalam hidup hari-hari gitu ya, ada hukum-hukum the law, kayak hukum gravitasi itu kan, hukum kalau barang ditaruh ke bawah ya dia turun gitu ya, itu hukum gravitasi. Juga ada hukum-hukum yang sebenarnya Tuhan ciptakan, Tuhan adakan, berikan buat kita. Sebenarnya kalau kita tahu itu kalau gini, intinya gini, kalau kita melakukan sesuatu sejalan dengan apa yang sudah ada, hukum yang sudah ada, maka itu akan membantu kita. Sama kayak Anda naik eskalator, kalau kita naik eskalator yang lagi naik, kalau Anda diam, ya kan Anda naik ke atas. Tapi kalau Anda sambil jalan, sambil naik eskalator yang naik, maka percepatan bisnis Anda akan lebih cepat. Maka banyak hal itu akan jauh lebih cepat. Tapi bisa kebayang nggak kalau Anda naik di eskalator yang turun? Kalau Anda tidak melakukan sesuai dengan hukum alam, hukum yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan banyak hukum yang dimana supaya untuk membantu kita. Tapi karena kita nggak tahu, maka itu membuat percepatan bisnis kita atau membuat kita jadi sangat susah dalam kalau mau sukses. Banyak kayak Anda naik eskalator turun, ada eskalator yang turun, tapi Anda naik melawan arah. Nah itu kan Anda jalannya susah banget tuh, ya kan? Nah banyak orang tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kondisinya seperti itu teman-teman. Jadi dia pengennya sukses, dia kerja keras, dia fight gitu ya. Tetapi karena dia tidak melakukan hukum yang membantu, harusnya membantu, tapi justru dia melakukan kebalikannya, malah itu menjadi problem, menjadi masalah seperti itu. Bukan, jadi lebih lambat kalau mau sukses, atau kalau mau sukses itu rasanya susah banget. Kalau mau sukses itu rasanya berat banget. Bahkan ada satu kata, satu vocabulary yang muncul yaitu sial gitu loh, ya kan? Nah, maka sebenarnya rahasia magnet uang ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan keberuntungan Anda, ya, untuk meningkatkan keberuntungan, membangun mindset yang tepat, yang benar. Karena di dalam magnet uang, di rahasia magnet uang, yang ini sudah pernah saya adakan di tahun 2013 ya, 2012-2013, nanti saya cek. Itu saya mengajarkan bagaimana Anda berperilaku, Anda berperilaku sesuai dengan program pikiran bawah sadar. Jadi sejalan dengan hukum alam, dengan hukumnya pikiran bawah sadar, ya, dengan cara berpikirnya otak gitu ya, dan kemudian sejalan dengan dengan strategi yang memang untuk supaya bisa menarik banyak uang seperti itu. Jadi rahasia magnet uang itu kalau dari pengalaman saya selama beberapa tahun ini dan yang sudah saya ajarkan dan mereka mengalaminya, itu bukan mitos. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang really happen, dan itu bahkan sejalan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan bagi Anda yang dekat sama Tuhan, wah itu bisa powerful banget. Ada orang kenapa dekat sama Tuhan gitu ya, tapi kok merasa hidupnya sial terus, kayaknya kok mau usaha itu susah, mau dapat uang itu kok rasanya berat banget gitu ya. Ya satu sisi dia dekat sama Tuhan, komunikasinya dekat, tapi program di dalamnya dia, apa yang dia lakukan itu kurang tepat gitu loh. Jadi kalau program di dalamnya kita tepat, kemudian kita connect ke Tuhan, wah itu dahsyat banget tuh, money magnetnya kenceng banget. Nah maka di rahasia magnet uang, konsep rahasia magnet uang, baik itu yang offline maupun yang online, sebenarnya yang diajarkan adalah yang pertama, saya mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan hukum alam. Jadi ada yang namanya hukum tarik menarik, the law of attraction. Ada yang namanya hukum fokus, ya, banyak banget. Ada namanya hukum kekekalan energi, ada namanya hukum energi, gitu ya. Dan berikutnya di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali energi. Nah kadang kita nggak tahu cara mengelola energi kita. Energi itu seperti apa kok Denny? Kalau Anda makan, Anda keringatan, itu kan ada energinya tuh. Ada energi panas tubuh itu kan energi. Anda sentuh diri Anda ini ada terasa hangat, itu udah energi. Anda sentuh tangan Anda dekat gini aja, sudah terasa hangat, itu energi. Jadi kalau Anda skeptis, atau misalnya bukan skeptis ya, kalau Anda merasa energi itu tidak ada, atau Anda merasa energi itu seperti apa sih? Energi itu adalah bagian dalam tubuh kita.
bagian dalam hidup kita sehari-hari. Dalam fisika pun Anda diajarkan tentang energi, hukum kekekalan energi, energi gravitasi, energi kinestetik, energi potensial, energi hangat, ya. Jadi energi itu ada dan bagaimana kita memanfaatkan energi itu. Nah, ternyata energi itu juga dipengaruhi oleh perasaan kita. Jadi gini, pikiran kita, apa yang kita pikirkan, mindsetnya kita, cara berpikirnya kita, itu berpengaruh sama hati kita, berpengaruh sama perasaan kita, berpengaruh sama feel kita. Feel kita ini itu menghasilkan energi. Ada penelitiannya, ada. Jadi ada penelitian bahwa perasaan kita itu ada level energinya. Perasaan sedih, senang, galau, gembira, bahagia, blissful, perasaan dekat sama Tuhan, rasa Tuhan itu ada di mana-mana, rasanya Tuhan itu udah nyatu sama kita atau Anda satu sama Tuhan. Itu level energinya beda-beda dan itu kalau Anda dekat sama Tuhan energinya powerful banget seperti itu. Nah, dan energi yang sama. Jadi rumusnya itu adalah, kata kuncinya adalah seperti ini. Energi yang sama, dia akan menarik yang sama juga. Jadi kalau Anda punya energi positif, dia akan menarik sesuatu yang positif. Atau energi Anda negatif, dia akan menarik sesuatu yang negatif. Seperti itu. Nah, jadi kalau Anda orangnya suka negative thinking, feel-nya Anda suka negatif terus, maka biasanya Anda akan menarik orang-orang yang setipu sama Anda, seperti itu. Maka ada satu pepatah, burung yang bulunya sama terbang bersama-sama. Nah, maka ini menjelaskan kenapa pengusaha, kok kalau ada pengusaha yang kalau dia meng-hire karyawan, kok isinya karyawannya itu tuh tipiknya sama semuanya, ya kan? Dan mungkin bisa jadi ya karyawannya negatifan, cuma suka gosip, ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena bisa jadi orangnya itu, bosnya pun juga sama, suka gosip. Atau bosnya ini punya menarik energi yang seperti itu. Maka sering sekali banyak murid saya dan saya sendiri mengalami ketika saya merubah mindset saya, ketika saya merubah feel saya, maka orang yang saya attract itu berbeda. Ya, ada orang yang dia nikah sampai cerai, nikah cerai sampai 2 kali 3 kali, dan ketika datang ke saya dia curhat, ternyata dia mengatakan, kok aneh ya, kenapa ya orang yang saya nikahin itu karakternya kok modelnya mirip-mirip semua gitu. Ya karena apa yang dia pikirkan dan rasakan, dia menarik orang itu, dia interest dengan orang itu, dan orang yang sama juga tertarik. Kenapa? Karena satu tipe, matching. Orang negatif paling cocok sama orang negatif karena sama. Kalau orang positif ketemu orang negatifnya galau gitu ya. Contoh, misalnya Anda orangnya Anda positif nih, ya kan? Ketemu orang negatif, dia ketemu sama Anda isinya ekonomi lagi susah, mau kerja ini susah, cari uang susah. Sedangkan mindset Anda udah benar nih, ya kan? Cari uang itu gampang, uang ada di mana-mana misalnya, peluang itu ada aja, ya kan? Feel-nya Anda nyaman, feel-nya ini galau. Nah, ketika ini ketemu, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena nggak satu vibrasi, gitu. Nah, makanya kenapa pengusaha juga perlu belajar magnet uang. Nah, karena Anda perlu memperbaiki vibrasi Anda. Karena sebenarnya di kelas rahasia magnet uang, online atau offline, sebenarnya kita memperbaiki vibrasi kita, getaran. Setiap benda itu bergetar. Ada frekuensinya. Anda cek di Google deh. Ya, sekarang udah bukan zamannya lagi, oh bener apa enggak, ini magic apa enggak gitu. Udah nggak ada zamannya gitu lagi deh. Anda tinggal buka di YouTube, Anda cek vibrasi, dah. Kekuatan getaran, the law of vibration, dah banyak tuh. Jadi tubuh kita ini ada getarannya juga, setiap benda ada getarannya, ada alat untuk mengukur itu gitu loh. Nah, maka kalau di kelas magnet uang kita memperbaiki vibrasi kita. Memperbaiki vibrasi gimana? Dari cara berpikir, mindsetnya dulu, apa yang diucapkan, hati kita bagaimana, kemudian bagaimana kita mengoperasikan diri kita sesuai dengan pikiran bawah sadar, sesuai dengan cara kerjanya otak. Nah, di situ banyak NLP dan hipnoterapi bermain. Ada beberapa teknik yang saya gunakan. Nah, kemudian juga berikutnya, maksudnya teknik selain NLP dan hipnoterapi yang bagi saya cukup baik dan itu saya gunakan. Berikutnya juga adalah melakukan behavior yang sejalan dengan the law of attraction, ya kan? Artinya adalah contoh bagaimana kita fokus kepada apa yang kita inginkan. Bagaimana kita mendoakan apa yang kita inginkan. Bagaimana kalau seandainya mau berdoa perlu belajar bersyukuri dulu. Nah, itu ada tahap-tahapannya gitu loh. Nah, jadi
Kalau kebanyakan selama ini kalau belajar rahasia magnet uang di kelas saya, baik yang online maupun offline, itu hasil akhirnya justru semakin dekat sama Tuhan gitu. Karena sebenarnya hukum yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita secara hati di dalam itu semakin dekat sama Tuhan, seperti itu. Berikutnya lagi teman-teman, kalau gitu apa sih yang ada di magnet uang? Apa yang membedakan magnet uang? Apa yang membuat magnet uang ini begitu powerful? Yang pertama adalah saya mengajarkan Anda untuk sejalan dengan hukum alam yang Tuhan berikan. The law of attraction, the law of focus, the law of vibration gitu ya. Berikutnya lagi adalah bagaimana mengelola pikiran, hati, ya kan, mulut, ucapan gitu ya, dan internal kita, dan pikiran bawah sadar kita, supaya sesuai, kita bisa memprogram supaya sesuai dengan programnya gitu ya. Jadi bagaimana VAK-nya gimana, kemudian kalau visualisasi itu yang benar seperti apa, kemudian bagaimana mengelola perasaan Anda, karena supaya untuk sesuaikan dengan vibrasinya. Kemudian juga berikutnya adalah melakukan teknik-teknik terapi. Jadi kita sebenarnya salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana melakukan self terapi terhadap diri sendiri. Karena gini, seringkali kita banyak sekali problem-problem di masa lampau yang belum selesai, kepahitan di masa lalu ya. Jadi banyak sekali orang-orang itu kepahitan di masa lalu, iri hati, dendam, benci, dengki ya. Itu masih ada dan itu ke bawah sampai sekarang. Sehingga itu satu, dalam jangka panjang akan bisa mempengaruhi kesehatan, larinya ke sakit psikosomatis. Yang kedua, emosi negatif itu ada frekuensinya. Walaupun emosi negatif ini tertanam di pikiran bawah sadar dan itu di masa lalu. Tapi kalau itu belum pernah diselesaikan, tidak diselesaikan sampai sekarang. Menyelesaikan beda dengan melupakan. Melupakan belum tentu selesai. Kalau Anda ingat lagi dan masih terasa, feel-nya masih ada, maka emosi negatif itu masih ada. Kalau emosi negatif itu masih ada, maka itu akan menyerap energi Anda. Jadi kalau Anda harusnya energinya 100, misalnya energi bahagia, happy itu misalnya 100, tapi kalau masih ada perasaan emosi negatifnya, misalnya itu angkanya 50, ya udah berarti energi positif Anda sisa 50. Nah, kemampuan kalau isi 50 jadi kayak magnet. Kekuatan menarik yang positifnya cuma 50, maka kemampuan dia untuk menarik hal-hal positif itu menjadi kurang. Tapi kalau orang di kelas itu saya ajarkan baik yang offline, online gitu ya. Kalau untuk terapi paling bagus sih offline ya. Jadi karena langsung kita terapi. Jadi pada saat di kelas kita langsung di workshop kita terapi, kita selesaikan banyak sekali emosi negatif ya. Ketika itu selesai lega, plong, dan tiba-tiba biasanya itu banyak sekali kemudahan-kemudahan, keajaiban-keajaiban yang terjadi. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah lega, plong, banyak emosi negatif itu lepas gitu ya, maka dia mudah sekali menarik hal-hal positif dalam hidupnya. Keberuntungan tuh hal-hal yang dimudahkan tuh banyak sekali terjadi gitu. Nah, dan saya ketika beberapa tahun terakhir kan saya mempraktekkan untuk diri saya sendiri, keluarga gitu ya. Jadi sangat membantu sekali, terutama dalam membangun bisnis. Kalau Anda sebagai pengusaha, Anda perlu banget ikut kelas magnet uang. Kenapa? Karena di dalam kelas magnet uang kita belajar untuk melepaskan excess baggage, emosi negatif yang tidak perlu, sehingga apa? Memudahkan Anda dalam membangun tim Anda. Apa yang membuat pengusaha itu susah membangun tim? Karena banyak emosi negatif di dalam sini. Kalau emosi negatif banyak di dalam diri kita, itu membuat kita gampang marahan, gampang kesinggungan, gampang pikiran negatif sama tim kita. Dan apa yang terjadi sama diri Anda itu menjadi cerminan kepada tim Anda. Dan Anda membentuk tim Anda, kita tuh membentuk tim kita seperti diri kita. Kalau kita negatifan, tim kita negatifan. Kalau kita marahan, tim kita jadinya marahan. Atau Anda membentuk tim yang marah-marah atau menarik orang yang marah-marah. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi di dalam kelas magnet uang, karena judulnya adalah magnet uang, maka saya akan mengajarkan yang namanya mindset tentang money psychology. Artinya adalah kalau seandainya Anda belajar the law of attraction, tarik menarik, Anda belajar mengelola pikiran dan hati, Anda bikin feel good se-feel goodnya, Anda bikin jago emosi, Anda sudah bisa feel good, Anda sudah bisa nyaman, ya kan, dan Anda sudah enteng, ya kan, Anda terus menerus membersihkan dalam diri Anda terus lepaskan emosi negatifnya, Anda terus selesaikan, kemudian Anda sudah mulai menarik hal-hal yang positif gitu ya. Nah, maka itu tambah satu lagi,
yaitu tambah bagaimana itu dihubungkan sama uang. Bagaimana menghubungkan itu belief Anda, menyinkronkan pikiran bawah sadar Anda, hati Anda dengan program Anda yang berhubungan dengan uang. Ya, Anda mau jadi the law of attraction, tapi Anda skeptis terhadap uang. Misalnya Anda punya mental block terhadap uang. Ada orang dia mental block terhadap uang pun macam-macam gitu. Ada yang mental blocknya sama yang penghasilan. Ada orang yang ceilingnya apa ya bahasanya itu gimana ya? Ada orang yang dia mental block, dia punya program itu 1 bulan penghasilan 10 juta. Ya udah, jadi dia ngatur gimana caranya, entah gimana bawah sadarnya mengelolanya cuma 10 juta. Ya, tapi ada orang yang bawah sadarnya itu penghasilannya 100 juta gitu loh. Jadi mau bagaimanapun juga, pokoknya dia pasti 100. Tapi kalau mau lebih dari 100 itu kayak agak berat gitu loh. Nah itu mental block juga, jadi ada ceilingnya. Nah itu juga salah satu program seperti itu. Jadi ada satu program-program yang berhubungan, ada program-program yang berhubungan sama uang, dan itu harus diselesaikan, harus kita selesaikan itu. Jadi bukan hanya program di masa lalu, kepahitan dengan orang, Anda mungkin sebagai pengusaha pernah ditipu, Anda sakit hati, belum bisa lepaskan gitu ya. Atau mungkin Anda masih sakit hati dengan orang tua Anda, atau dengan pasangan Anda, atau dengan Tuhan, itu juga perlu diselesaikan. Tapi selain itu, yang perlu diselesaikan juga adalah program mindset berhubungan sama uang gitu. Ciri-ciri orang yang bermasalah sama uang adalah suka nyari bisnis yang kecil, profitnya kecil-kecil gitu ya. Jadi yang profitnya yang cuma 1.000, 2.000 gitu ya. Suka nyari bisnis yang kecil-kecil gitu ya. Ciri-cirinya adalah suka ngomong bisnis kecil-kecilan. Nah, itu hati-hati tuh. Baru mengelola apa yang kita ucapkan. Nah, itu ada orang yang sukanya bisnis kecil-kecil gitu ya. Dan kalau kerja itu suka kayak berjuang habis-habisan. Iya, kalau berjuang habis-habisan dapatnya miliaran gitu. Ini berjuang habis-habisan cuma dapat bisnis yang majunya kecil-kecil ya. Semakin bisnisnya majunya kecil semakin nikmat gitu ya. Nah, itu hati-hati itu. Ya kan? Harusnya kan logikanya adalah Anda kerja semakin santai, income Anda semakin membesar, dan Anda semakin berani bisnis yang besar-besar seperti itu. Nah, itu juga salah satu hal-hal contoh-contoh mental block seperti itu. Ini juga menjelaskan kenapa banyak orang ikut pelatihan, setelah ikut pelatihan, dia mau actionnya berat, dia mau actionnya kok susah gitu ya. Karena mental blocknya belum beres, karena programnya belum beres gitu. Program apa? Money magnetnya, magnet uangnya. Program magnet uang hubungannya sama apa? Gaya tarik-menarik, the law of attraction, kemudian pikiran, ucapan, perasaan, level energinya, kemudian adalah money psychology-nya. Nah, itu penting banget seperti itu. Nah, maka saya ngajak Anda, kalau ada kesempatan, Anda bisa, mungkin Anda tanya, bisa nanti di kolom komentar aja boleh. Nanti kalau misalnya Anda mau ikut kelas saya, atau bisa Anda cek Facebook saya atau IG saya, Denny.ang gitu ya. Biasa kalau ada info kelas online, biasa akan saya infokan di situ. Seperti itu. Atau ada workshop, nanti saya akan ada kelas, nanti saya akan infokan di situ. Nah, jadi harapan saya adalah Anda bisa segera ikut, Anda segera daftar, Anda segera cari tahu informasinya kapan. Karena materi yang saya ajarkan, saya sudah ngajarin dari tahun 2013 sampai hari ini ilmunya terus berkembang. Dan saya sudah mengajarkan ini ke banyak sekali orang gitu ya. Dan hasilnya bagus-bagus gitu ya, sangat bagus banget. Dan harapan saya, Anda pun bisa menikmatinya seperti itu. Anda pun bisa merasakannya. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.